Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan drama Agus dan kali ini kita akan bahas terkait dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh tim Pratiwi Novianti yang sudah disampaikan lewat videonya di akun TikToknya. Ini adalah untuk menjawab ya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Alvin Lim yang merupakan kuasa hukum dari Agus Salim. Tuduhan-tuduhan tersebut memang dikatakan Alvin bahwa itu adalah pertanyaan, bukan statement. Tetapi seperti aku bilang di beberapa waktu yang lalu bahwa tim Novi pasti juga sudah punya pertimbangan yang luar biasa. Apakah hanya sekedar video Alvin Lim yang bertanya tersebut yang menjadi landasan dia melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk laporannya 2 kali? Ternyata kan tidak seperti itu, teman-teman. Kita akan coba lihat. Di sini ada komenan-komenan dari dari mana? Dari YouTube-nya Question TV ya. Question TV itu miliknya Alvin Lim ya. Aku baru tahu ya. Aku juga baru ngecek. Ternyata itu adalah semua isinya adalah dari miliknya Alvin Lim di situ. Dan ternyata Alvin Lim tuh banyak sekali memberikan komentar, jawaban-jawaban dari para penonton atau subscribers yang di situ ada banyak sekali kata-kata pernyataan, bukan pertanyaan. Coba kita lihat apakah bukti-bukti ini bisa cukup kuat untuk menjadikan Alvin Lim sebagai tersangka atau tidak. Kita simak cuplikannya berikut ini, teman-teman. Saya sangat ragukan ya dengan dibilang rumah bisa mewah, bisa punya Alphard, ya, dia punya Alphard katanya, dan dia bisa merawat ODGJ ini, saya sangat ragukan ya. Oke. Saya sangat ragukan. Ini sebenarnya nggak ada masalah dalam kemampuan berbahasa, pemahaman berbahasa, ahli bahasa tidak akan mengatakan ini sebuah tuduhan. Kita harus fair ya. Ini bukan tuduhan tetapi adalah meragukan. Yang dilakukan oleh Alvin Lim ini juga di sebagian masyarakat juga ada yang berpikir sedemikian rupa ke Novi. Jadi seperti aku bilang di awal, kalau Alvin Lim punya barang bukti awal ya, coba ditunjukkan ke media atau ke sosial media. Pasti yang mendukung Novi sedikit demi sedikit akan beralih gitu, justru malah menghujat Novi. Tapi kan ternyata itu tidak dilakukan, ya netizen juga tidak mau, tinggal diam begitu saja. Karena banyak teman saya, yang banyak orang yang saya kenal, ya bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Dari mana sumber uang Novianti? Kalau dia bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Kalau donasi kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Apakah dia kerja sebagai pelacur? Ataukah dia jual narkoba? Atau dia cetak duit atau apa nih? Nah, Novi bilang di video ini, saya salah apa sama Bapak? Bahkan saya kenal pun tidak sama Bapak. Memang betul, apa yang disampaikan Alvin Lim itu kan adalah pertanyaan. Tetapi kan pertanyaannya dengan memberikan contoh-contoh seperti itu, kesannya itu kayak, ya, apalagi disampaikan ke publik. Kesannya kayak merendahkan harga diri seorang perempuan. Itu yang dirasakan oleh Novi, teman-teman. Jadi jelas-jelas kalau diputar ulang video saya itu, pertama saya ada kata apakah. Apakah itu berarti adalah pertanyaan. Oke, kita harus juga fair. Yang disampaikan Alvin adalah apakah. Tapi yang namanya bertanya menurut Novi, antara saya dan Bapak sengaja membuat video dan disebarluaskan dengan ada tujuan tertentu. Kenapa saya menanya? Karena saya nggak kenal Novi. Karena memang di dalam pikiran saya terlintas apakah uang itu dari hasil jalan pintas. Makanya saya nanya. Kalau memang bukan ya jawab aja bukan. Oke. Kalau memang bukan jawab aja bukan. Oke, itu urusannya nanti bidang ahli bahasa dan juga hukum pidana yang akan lebih mendetailkan. Tapi coba kita lihat dulu kompilasi yang dilakukan oleh Novi terkait dengan statement-statementnya YouTube dari Alvin Lim ini atas nama Question TV 489 bukan? Aku nggak ngerti nih, ini apakah Alvin Lim yang ngetik atau ada orang lain, pemiliknya siapa, itu nanti adalah di bagian berikutnya untuk forensiknya buat ngecek. Nah, ini ada salah satu hal yang disampaikan begini. Yang benar Novi mantan pramugari, terus ada tulisannya di sini jawabannya. Nggak laku jadi PSK jualan ODGJ. Ada nggak tanda tanya? Kalian bisa menilai sendiri. Oke, lanjut lagi ya.
Terus di sini Novi juga meng-capture sebuah kata-kata yang aku yakin kayaknya dia sedih banget nih ngebaca ini. Makanya ini yang menjadi pertanyaan netizen, kenapa Novi selalu pakai kacamata beberapa hari ini? Ada yang bilang apakah dia itu matanya bengkak karena menangis terus? I don't know. Ringan bener ngevonis orang sebagai pel gitu ya. Pedagang anak tanpa menyelidiki dahulu tabayun, wow. Tuhan Yesus aja merangkul pel tanpa vonis dosa mereka. Apa yang merasukimu, Om Alvin? Speechless saya. Terus jawabannya, PELACUR ngaku dosa ke Tuhan, sedangkan Novi, PELACUR mengaku malaikat. Apakah ada tanda tanya di situ? Silahkan kalian bisa menilai. Ahli bahasa nanti yang akan menentukan ya. Ada lagi jawabannya. Novi sudah resign dari pramugari Pak Alvin Lim. Emang jadi PELACUR nggak laku, lalu jadi pedagang bayi ODGJ. Silahkan, apakah ada tanda tanya atau tidak di situ? Ahli bahasa pun kayaknya nggak perlu ya. Orang yang ngerti bahasa Indonesia juga tahu itu pernyataan atau pertanyaan begitu. Aku nggak tega sebenarnya ngebaca ini semua, tapi ya udahlah kita bacain lagi ya. Pak, maaf saya cuma mau kasih saran atas perilaku Bapak yang kayaknya sombong banget. Apalagi pas saya lihat Instagram Bapak yang kayaknya itu juga beragama sampai upload-upload ayat Alkitab. Tuhan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan sebagai Tuhan seluruh umat manusia loh Pak, sampai akhir hayatnya. Bahkan dia dicaci maki sampai akhir. Terus lihat video ini banyak sekali kata-kata tidak pantas yang diucapkan ke seorang wanita walaupun dia itu entah benar atau salah. Terus jawabannya, Anda benar, saya memang sombong apalagi sama kriminal gitu. Oke, ini banyak tuduhan loh, udah bukan lagi pertanyaan. Dan apakah nanti ada bukti-bukti yang bisa disampaikan dari timnya Alvin Lim? Ada lagi, NP ternyata ternak ODGJ. Wes, ODGJ sama ODGJ dikawinkan. Setelah beranak, anaknya dijual. Tolong Pak Alvin, penjarakan saja. Makanya jual diri nggak laku, makanya jual anak ODGJ. Oke. Ada banyak bang, kasusnya bang. Wah ini kayaknya pendukungnya Alvin nih yang termasuk kontra sama Novi. Ada dana Semeru, mobil, cuma Agus yang ada membelanya. Dijawabnya, serem nih, PELACUR, banyak masalah. Oke, lanjut lagi. Rasis banget, Jenderal Kadrun gimana maksudnya? Jenderal TOLOL yang nggak ngerti hukum dan bisa aja sugar daddy-nya Novi. Bisa aja sugar daddy-nya Novi. Kalau ini masih termasuk possibility, bukan tuduhan. Kan? Bisa aja, kemungkinan. Jadi ini... Jadi kalau kita ngomongin masalah bahasa, ya harus kita lihat dari konteksnya dan juga terminologi dan perkata gitu teman-teman. Ada yang namanya top down dan bottom up lah penjelasannya. Kalau ahli bahasa pasti sudah ngerti bagian ini. Lanjut lagi. Novi bukan nabi bos. Kalau ungkit masa lalu jangankan Novi. Hakim aja punya masa lalu dan kesalahan pun pasti punya. Kalau nggak bisa mendamaikan nggak usah kobarkan api lagi. Nah itu benar. Novi serigala berbulu domba. PSK ngaku sebagai malaikat. Senyuman. Cheers. Apakah ini dimaksudnya Pak Alvin adalah pertanyaan Pak di komentar-komentar videonya gitu kan? Tidak ada kata-kata apakah, tidak ada tanda tanya di sini. Oke. Semenjak Alvin Lim jadi pengacara Agus, makin ketar-ketir deh tuh kubu sana. Ibarat permainan catur udah hampir skakmat. Si N ini dari tampang dan omongannya aja udah ketahuan manipulatif. Ditambah lagi sekarang pakai pengacara yang wadidaw banget. Pengacara Novi satu persatu mundur teratur, melihat pemberi kuasanya maling, PSK, dan penjual bayi. Senyum. Ini beneran Pak Alvin Lim yang nulis? Kok? Kalau beneran ya, ini I don't know. Karena kan ini kan YouTube ya teman-teman ya. Kita nggak tahu nanti kan ada dugaan. Misalnya gini, oh YouTube tersebut yang mengelola adminnya bukan Alvin Lim, tapi ada orang lain. Mungkin. Atau ada juga dugaan misalnya, oh YouTube-nya tuh lagi dihack, ada orang yang nulis-nulis. Mungkin juga. Kan ada banyak kemungkinan ini.
Sengaja katanya, pembunuhan karakter supaya uang donasi nggak dikelola Novi. Bukan main cantik, tapi main kotor gitu. Gimana Novi mau kelola yayasan aja ilegal? Oke. Oke. Pratiwi Novi, saya lihat dia wanita pejuang sosial dan peduli sama orang, Bung. Jawabannya, pret. Jual bayi ODGJ kok peduli? Ini tuduhan, nggak ada tanda tanya, nggak ada pertanyaan apakah di sini, gitu. Itu yang dirawat bayi ODGJ, bagaimana bisa ODGJ merawat bayi? Dinsos apa kabar? Sebelum Anda membahas seseorang, lebih baik Anda tahu langsung tentang hal tersebut dan belum tentu Anda lebih baik dari Novi. Masalahnya Novi bukan rawat bayi ODGJ, tapi diperdagangkan kayak babi. Buktinya apa? Ini bukan pertanyaan, tapi adalah pernyataan. Dan diakhiri dengan kata senyuman ya. Kenapa? Rata-rata semua komen mayoritas ya diakhiri dengan senyuman di sini. Nah, itu saya juga heran. Maaf, kok bisa ya Novi duitnya banyak banget, mampu ngerawat ODGJ banyak loh. Terus bayi dan anak terlantar, rumahnya mewah, duitnya dari mana? Kirain anak orang kaya. Kalau dari YouTube nggak mungkin juga, karena staffnya aja banyak loh. Nggak tahu deh, cuma heran aja. Sebenarnya ini pemikiran yang kritis baik ya sebenarnya. Cuman kan pemikiran kritis itu akan menjadi nyinyir kalau kita nggak mencari tahu dulu perbandingannya, data-datanya gitu. Terus jawabannya gini, jualan bayi, jual diri, semua dijual kalau bisa termasuk uang donasi Agus gitu. Ini pertanyaan apa pernyataan nih? Kalian bisa menilai sendiri, tidak ada tanda tanya, tidak ada pertanyaan apakah gitu, atau dugaan, tidak ada di sini. Oke. Sebenarnya banyak tindakan yang bisa dipakai ke Novi dan yayasannya untuk diperiksa apakah bermasalah dengan beberapa hal di bawah ini, penipuan, penggelapan dana donasi, dan sebagainya. Terus dijawabnya penjualan balita hasil ODGJ. Nah ini oke, nggak ada pertanyaan di situ. Saya sangat menyayangkan sekali dengan manusia-manusia sekarang, karena semua saling serang mencari kesalahan masa lalu. Kayak gini, Novi diungkit lagi masa lalunya, dan ada lawyer ungkit masa lalu Pak Alvin juga. Sampai kapan manusia damai dan tentram? Novi dapat award TV, lalu oke untuk jual bayi hasil kawin ODGJ, tanda tanya. Ini pertanyaan sih, ini bukan tuduhan kalau yang pertanyaan ini ya, bagian ini pertanyaan gitu. Tapi udah menjurus banget. Katanya di yayasannya rawat 11 ODGJ, beberapa balita tapi nggak pernah diliatin tuh ODGJ-nya yang mana. Apakah benar atau tidak? Waktu diliput, ke yayasannya bilangnya lagi jalan-jalan, ODGJ jalan-jalan. Sehat dong berarti bukan ODGJ. ODGJ-nya diternakin di kandang sampai beranak bayi. Oke, lanjut lagi. Sudah disiarkan di TV, Teh Novi berikan prestasi bukan sensasi gitu. Prestasi opo katanya. Pret, sejak kapan jualan bayi ODGJ adalah prestasi? Oke, makanya Novi stres banget ya dengan mendapatkan komentar-komentar ini. Ko Alvin, hati-hati dalam berstatement. Kalau tidak salah, dia punya perusahaan skincare. Sedih saya kalau Ko Alvin berkuar-kuar seperti ini layaknya bukan orang hukum. Jika Anda berada di orang benar, bantu Bang Rismon Sianipar. Bukan urusi hal remeh-temeh macam ini. Tolong Ko Alvin bantu Bang Rismon Sianipar katanya. Pantesan jangan-jangan gini. Aduh, ini katanya kasar banget ya. Pantesan jangan-jangan organ bayi-bayi diambil untuk ingredient kecantikan, serem. Jangan-jangan tuh masih termasuk pertanyaan ya, dugaan ya. Yang ini ya pertanyaan lah atau possibility gitu. Tapi yang lain-lain tadi kalian bisa menilai. Hati-hati Pak, nanti bau Bapak kecium sama yang lain. Novi udah baik membantu tapi malah difitnah sana sini. Pak Alvin katanya. Bantu jual bayi ODGJ, bantu nyuri uang donasi Agus. Ini pertanyaan semuanya. Oke. Jangan karena kalian fan berat Alvin langsung dipercaya. Waras sedikit dong, sama-sama nantikan episode selanjutnya. Nggak perlu ikut hujat-hujat sebelum timbul kebenaran nyata. Jangan menyesal bila kebenaran tidak berpihak dan mula mohon maaf dengan muka simpatiknya. Oke. Mana perlu minta maaf sama, ya ampun, PEREK, berkedok petugas sosial. Parah nih ya, terus senyuman. Oke. Ya, parah sih ini.
Ya, aku nggak ngerti nih untuk ahli bahasa, apakah mengkategorikan ini sebagai pertanyaan ataukah pernyataan. Dari mayoritas kompilasi capture-an yang dilakukan oleh timnya Novi ini, mayoritas tadi bukan pertanyaan, itu sudah pernyataan ya. Dan ini menurut aku adalah salah satu bagian alat bukti yang kuat yang bisa menjadikan Alvin Lim itu sebagai tersangka. Kan dibutuhkan dua alat bukti untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. Setelah jadi tersangka nanti kan terdakwa. Terdakwa baru terpidana. Tapi Alvin kan pernah bilang gini, saya itu sudah ada berapa 200-an orang yang melaporkan saya dengan undang-undang ITE, tapi nggak ada satupun yang jalan. Bahkan sudah ada yang tersangka katanya. Tapi juga nggak terpenuhi unsurnya, jadi batal gitu. Nah, ini nggak tahu nih apakah kumpulan-kumpulan ini yang dilakukan oleh timnya Novi menjadi salah satu barang bukti yang merujuk ke alat bukti kuat atau enggak, ya biarkan nanti tim penyidik yang menilainya, ahli bahasa, ahli hukum pidana. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini sudah kuat atau enggak, teman-teman? So, sementara itu yang bisa aku update mengenai drama ini, kita nantikan kelanjutannya apakah dari pihak Polda Metro Jaya akan segera memberikan konferensi pers, ada nggak nih temuan dari timnya dan bisa menjadikan Alvin Lim sebagai tersangka atau enggak, segera kita akan ketahui ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.